Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sylvia. Saya kelas D Ekonomi Syariah. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang merusak iman. Dosen pembimbing saya Fakih Ali Syariati. Baik, hal-hal yang merusak iman yaitu terdiri dari syirik, kufur, nifak, fasik. Syirik secara terminologi yaitu segala sesuatu yang membatalkan tauhid atau mencemarinya dari apa saja yang dinamakan syirik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, syirik adalah mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain dirinya sebagai sembahan, objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Definisi lain tentang syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah, di samping berdoa memohon kepada Allah. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ada dua macam, syirik dahir al-jali, syirik yang nampak, berupa perkataan dan perbuatan. Contoh perkataan seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Yang kedua, syirik khafi, tidak nampak, yaitu kesyirikan yang terdapat pada keinginan dan niat, seperti riya, ingin dilihat orang. Yang kedua, kufur. Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup, sedangkan menurut syariah adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Macam-macam kufur: 1. Kufur akbar, kufur besar. 2. Kufur asgar, kufur kecil. Yang ketiga, nifak. Definisi nifak. Secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafaka, lubang tempat keluar hewan sejenis tikus, yerbuk, dari sarangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Sedangkan menurut pengertian syar'i, maka nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Macam-macam nifak yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi disebut juga dengan nifak besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak jenis ini dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan menempatkannya di neraka paling bawah. Nifak jenis ini ada 4 macam: mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian ajaran yang beliau bawa, membenci Rasul atau membenci sebagian ajaran yang beliau bawa, senang jika melihat agama Islam kemunduran, tidak senang melihat agama Islam menang. Yang kedua, nifak amali, yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, hanya saja ia dapat menghantamnya pada hal tersebut. Yang keempat, fasik. Definisi fasik: al-fisku secara bahasa berarti al-khurud, keluar, sedang secara syar'i berarti keluar dari ketaatan kepada Allah. Macam-macam fasik. Kefasikan ada 2 macam, yaitu pertama, kefasikan yang dapat menyebabkan pelakunya pindah agama, yakni kufur karena kafir juga disebut fasik. Yang kedua, kefasikan yang tidak menyebabkan pelakunya pindah agama, karenanya orang Islam yang bermaksiat dinamakan orang fasik, sebab kefasikannya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.